Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an, ada dua golongan di bulan yang khusus ini yang betul-betul merasakan kebahagiaan luar biasa. Yang pertama adalah golongan para mukmin mukminat yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini. Tentu saja adalah tiap tahun golongan ini merasakan kebahagiaan yang luar biasa, bisa memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Dan semoga Allah memampukan kita nanti di tahun yang akan datang untuk bisa menunaikan ibadah tersebut. Dan tentu saja kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sekarang berada di tanah suci dan mempersiapkan rangkaian menunaikan ibadah haji, Allah catatkan menjadi haji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa 'alaihil jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasan kecuali adalah surga. Kalau Allah menjanjikan surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga, dosa berarti diampuni, kemudian ibadahnya diredhoi. Yang kedua, golongan orang yang berbahagia adalah orang-orang yang walaupun tidak menunaikan ibadah haji, tapi mereka atau kita yang berada di tanah air merasakan kebahagiaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hadiah berupa yang disebut dengan Aidul Kurban. Orang-orang yang dimampukan Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah berkurban, ibadah kurban, menyembelih kambing, menyembelih sapi. Kemudian ibadah itu ditebarkan kepada orang-orang, dagingnya dibagikan kepada orang-orang. Orang miskin bahagia, orang sejahtera juga bahagia. Begitulah Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menebarkan kebaikan-kebaikan itu bukan hanya untuk satu golongan, bukan hanya untuk golongan tertentu, tapi juga betul-betul Islam rahmatan lil alamin. Islam dirasakan manfaat, Islam dirasakan nyaman, Islam dirasakan merasakan nyaman, merasakan terlindungi dan lain sebagainya. Karena itu sahabat Al-Qur'an, saat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang banyak. Karena itu dua hal yang dilakukan di bulan khusus ini. Satu, fasholli, salatlah, salat wajib maupun salat sunat. Yang kedua adalah wanhar, dan berkurbanlah. Dari itu sahabat Al-Quran, berkurban merupakan momentum yang hanya bisa ditunaikan satu tahun sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memampukan kita orang-orang yang senantiasa bisa menebar kebaikan, bukan hanya di bulan Zulhijjah saja, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Bulan Idul Kurban, bulan Zulhijjah merupakan momentum yang sangat penting, yang sangat luar biasa, merupakan hadiah bagi orang-orang yang beriman. Ada satu amalan, tidak lupa pada tanggal 9 Zulhijjah nanti, insya Allah bertepatan dengan hari Minggu, tidak lupa untuk menunaikan ibadah saum Arafah, di mana saum Arafah memiliki keutamaan yukaffiru sanataini, Allah akan mengampuni dosa 2 tahun, sanatan madiyatan wa sanatan mustaqbilatan, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah, hadiah apa lagi yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman ketika Allah memampukan ibadah itu ditunaikan. Kemudian kami atas nama Yayasan Rumah Tahfidz Yatim Ibnu Qayyim menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia, ampunan, rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk menunaikan ibadah-ibadah khusus di bulan Zulhijjah ini. Barakallahu fikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.